Oke, shalom semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi dan tetap semangat belajar di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Dan biarlah kita pada hari ini memulai dengan berdoa sebelum kita masuk di materi kita selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami, Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah kami memulai pelajaran kami atau materi kami pada hari ini, Tuhan berkati dan Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab yang ke-6, di bab yang terakhir di kelas 8, yaitu di poin ke C dan poin ke D. Nah, poin ke C kita akan belajar di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Mister berharap kalian menyimaknya karena ini nanti kita akan belajar lebih lagi dan waktu kita sudah singkat untuk kenaikan kelas supaya kita dapat menyimaknya dengan baik. Nah, di poin ke C ini di mana kita diajarkan jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat 45. Ini dimaksud untuk menjaga dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita melihat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini di tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45 di situ jelas katakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kalau kita melihat di pasal 37 ayat ke-5 menegaskan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia NKRI ini tidak dapat dilakukan perubahan. Ini penting ya. Jadi pasal 37 ayat 5 ini khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini tidak dapat dilakukan perubahan. Kalau kita melihat bentuk negara kesatuan bagi Indonesia ini sudah dianggap final, di mana Indonesia ini begitu banyak pulau, begitu banyak suku, dari Sabang sampai Merauke, kalau kurang lebih 1128 suku bangsa ini pada pelaksanaannya pada waktu penghitungannya di tahun 2010 jelas dikatakan bahwa begitu banyaknya suku tetapi Indonesia adalah negara satu kesatuan. Jadi tidak termudah terpecah belah. Di mana kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi. Yang pertama yaitu segi politik, yang kedua itu segi pertahanan keamanan, yang ketiga segi ekonomi, dan yang keempat sosial budaya. Kalau kita yang melihat yang pertama ini Indonesia sebagai satu kesatuan politik, di mana kita melihat bahwa Pancasila ini sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa atau cara pandang bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Jadi jelas dikatakan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan politik itu terletak pada Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara. Jadi bahwa Pancasila ini adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diganti ya. Jadi Pancasila ini mau sampai kapanpun tidak boleh diganggu gugat atau diganti. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam Pancasila ini yang akan mempersatukan atau di dalam satu kesatuan politik Indonesia lebih maju lagi. Yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Kalau kita melihat begitu banyak suku, begitu banyak bahasa daerah, begitu berbagai agama yang ada di Indonesia atau kepercayaan yang ada di Indonesia, ini merupakan satu kesatuan yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Meskipun berbeda, Indonesia tetaplah satu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ya, di mana di yang kedua ini Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, berbeda-beda tetap satu jua. Jadi meskipun berbeda, Indonesia ini tetap satu di dalam satu kesatuan. Yang ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Kalau kita sebenarnya melihat di pasal 30 ayat 1 bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka membela negara bangsa Indonesia.
Jadi pasal 30 ayat 1 bahwa setiap warga negara Indonesia hak dan kewajibannya yang sama dalam kerangka bela negara dan bangsa. Jadi kita semua itu berhak di dalam pasal 30 ayat 1 kita berhak membela negara kita untuk lebih maju lagi. Yang keempat, di dalam satu kesatuan ekonomi, di mana di dalam tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Nah, kemarin Mister beberapa hari juga Mister sudah singgung di beberapa mapel, di beberapa bab juga ya. Jadi di mana Pak Presiden Jokowi salah satunya yang kita tahu bahwa minyak atau bensin yang ada di Papua sekarang sama dengan yang ada di Jawa, di Bali, di Sumatera dan lain sebagainya. Kalau dulu di Papua harga bensin 1 liter aja 80.000. Berbeda dengan kita yang saat ini 7.000 dan lain sebagainya. Kan berbeda sekali ya. Tetapi di mana di dalam perkembangan ekonomi ini ada perkembangan untuk memperbaiki ekonomi, tingkat perkembangan ekonomi. Jadi semua sama disamaratakan. Nah, disitulah bagaimana ekonomi mengalami suatu keseimbangan di seluruh daerah. Jadi tidak ada perbedaan baik di Pulau Jawa maupun di daerah Papua. Yang kelima ini Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, di mana budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keberagaman atau keragaman yang ada di alamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Kita tahu bahwa Indonesia ini begitu banyak budaya, begitu banyak beragam bahasa daerah dan lain sebagainya. Tetapi disitulah ada kesatuan yang ada di Indonesia. Kalau kita bisa melihat ada peta di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di situ berdasarkan deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Jadi konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau yang kita kenal dengan UNCLOS di dalam United National Convention on the Law of the Sea. Itu yang ditandatangani oleh Montego Bay di Jamaika pada tahun 1982. Kalau kita melihat bahwa berkat pandangan visioner atau cara pandang ke depan dalam deklarasi Juanda ini, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2000 km persegi termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Jadi begitu banyak dari Sabang sampai Merauke, wilayah Indonesia semakin luas. Itu di poin ke C ya. Jadi kalau kalian perhatikan, bahkan kalau di mapel IPS biasanya kalian lebih luas lagi dibahas ini. Tetapi cukup di mapel PPKN kalian tahu saja bahwa ada 4 segi tadi, baik segi politik, segi pertahanan keamanan, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat sosial budaya. Kalau kita melanjutkan di poin ke D, di mana di poin ke D ini kita belajar untuk mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Jadi di bab ke-6 ini kita diajarkan untuk mewujudkan perilaku yang semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Kalau kita melihat permasalahan yang ada di bangsa kita ini makin kompleks atau makin banyak lagi dari beberapa pandangan, baik ideologinya, sosialnya, ekonominya maupun pertahanan keamanan. Jadi begitu kompleks. Kemarin juga ada beberapa hari yang lalu kita melihat ada tragedi masalah kapal selam yang hancur, yang tenggelam dan sebagainya, tidak terselamatkan, beberapa awak meninggal. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana pertahanan keamanan mulai goyah. Bahkan Menteri Keamanan Prabowo pada waktu itu juga diwawancari dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi kekacauan-kekacauan yang ada di Indonesia atau permasalahan yang ada di Indonesia. Ekonomi misalnya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Bahkan sosialnya dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan belajar lebih lagi di mana bangsa ini masih banyak pekerjaan rumah untuk menjadi bangsa yang besar dan yang bermartabat. Tantangan makin besar yang ada terjadi di bangsa kita. Tetapi di poin ke D ini kita diajarkan untuk mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan kita setiap hari.
Nah, untuk menjaga keutuhan NKRI, jadi untuk menjaga untuk kita yang masih kecil, kalian yang masih dini, kalian masih sekolah, kalian masih di mana kalian hidup di bermasyarakat, kalian turut menjaga keutuhan NKRI. Salah satunya sikap apa? Yaitu cinta tanah air. Yang pertama kita akan belajar bahwa di dalam menjaga keutuhan atau mewujudkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang pertama adalah sikap yang pertama adalah cinta tanah air, di mana kita menjaga keamanan wilayah, baik wilayah sekitar kita, nggak usah salah satunya. Kalau kita cinta tanah air ya kita di masa pandemi seperti ini kita tetap mengikuti protokol kesehatan walaupun sepertinya kita bosan atau mungkin kok gini-gini terus ya, tapi kita harus menjaga namanya cinta tanah air, bahwa setiap warga negara Indonesia ini wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah airnya. Terus mengelola kekayaan dengan alam, ekosistem tanpa membuang sampah dengan baik, tidak mengacaukan atau merusak wilayah yang ada di Indonesia. Rajin belajar, salah satunya bahwa kita cinta tanah air. Orang yang rajin belajar itu sebenarnya mewujudkan bahwa dia cinta akan tanah air, seolah-olah buat dirinya sendiri, tapi sebenarnya buat bangsa kita lebih maju lagi. Siapa tahu di antara kalian adalah orang-orang yang hebat nanti akan memimpin negeri ini, kita nggak tahu. Milikilah sikap cinta tanah air untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Nah, salah satunya baik di keluarga, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat ataupun bangsa dan negara, kita harus menghormati antar sesama supaya kita itu dapat membina persatuan dan kesatuan. Kita tidak membeda-bedakan baik masalah sara ya, baik masalah suku, agama, ras dan antar golongan. Kita tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, kita menjalin persahabatan antar suku. Jadi tidak justru suku kamu salah, suku kamu yang rendah dan sebagainya, tidak, tapi kita harus merangkul untuk persahabatan dan mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain. Jadi saling mengerti, saling memahami dan lain sebagainya. Disitulah ada poin kalau kalian melihat di halaman 142, membina persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bagaimana kita menjaga keutuhan NKRI? Salah satunya rela berkorban. Berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja. Jadi berkorban dengan menyumbang pemikiran bagi keutuhan NKRI. Sikap rela berkorban ini adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain walaupun menimbulkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Jadi sikap pengorbanan ini harus perlu kita latih untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Jadi berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Saling menolong satu dengan yang lain di lingkungan di mana kita ada. Yang keempat, pengetahuan budaya dan dalam mempertahankan NKRI. Nah, di mana era globalisasi yang makin maju ini, di mana kita dituntut baik ilmu pengetahuan kita, teknologi, komunikasi dan informasi ini mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia. Jadi berjalannya waktu kita harus lebih maju lagi. Di mana di poin keempat, menjaga keutuhan NKRI, salah satunya kesiapan SDM atau sumber daya manusia itu sendiri, terutama kesiapan dan kalau kita nggak pernah mau belajar, di mana kita mau siap masalah SDM kita. Yang kedua, kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif. Jadi negara makin maju, kalau kita nggak mau bersaing, kalau kita nggak pintar, kalau kita nggak mau berusaha, ya kita akan kalah dengan negara luar dan lain sebagainya. Salah satunya menjaga keutuhan NKRI, di mana kita yang keempat ini pengetahuan budaya dan mempertahankan NKRI. Yang terakhir, yang kelima, di mana kita turut menjaga keutuhan NKRI, yaitu sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Salah satunya adalah sikapnya menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tidak ikut-ikutan mengebom, misalnya mengebom kalau kita mau cari ikan gak perlu kita ngebom di daerah kita dan sebagainya, atau mencuri dan lain sebagainya. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan kedaulatan negara yang mempererat persatuan bangsa, dan kita menghormati perbedaan sara tadi. Jadi kalau kita memiliki
turut menjaga keutuhan NKRI. Salah satunya yang kelima ini, sikap dan perilaku menjaga kesatuan dengan cara menghormati perbedaan sara, baik suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan masih banyak lagi ya kalau kalian dapat menyimaknya di halaman 144. Nah, disitulah peran kita di dalam mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan, di mana kita harus memiliki sikap atau menjaga dengan memiliki sikap yang cinta tanah air. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, rela berkorban. Dan yang keempat, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Semakin kita persiapan, semakin belajar supaya bangsa kita lebih maju lagi. Dan yang kelima, sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI, tidak merusak lingkungan di mana kita tinggal. Itu saja yang Mister dapat sampaikan di poin ke C dan D di bab yang ke-6 yang terakhir ini, supaya bermanfaat buat kalian untuk ke depan, supaya kalian nanti ketika menghadapi ujian kalian dapat naik kelas dengan bagus dan dengan hasil yang memuaskan. Itu saja yang Mister dapat berikan. See you next time. God bless you. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya juga kita akan akhiri pelajaran kita pada hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan dan kesehatan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan, supaya apa yang kami pelajari di hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir tadi, biarlah kami berguna buat kami dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. God bless you.